Ya, baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardanto Widodo dari Prodi S1 Farmasi Stikes Mandala Baluja Kendari. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua yang berjudul hubungan kualitatif struktur aktivitas. Yang dimana saya akan menjelaskan mengenai aktivitas obat, hubungan struktur aktivitas, pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Di sini kita bisa lihat bagian dari bentuk sediaan sampai memiliki efek biologis. Yang pertama itu obat dalam bentuk sediaan, kemudian dipengaruhi oleh kelarutan dispersi molekul. Kemudian ada fase 3, fase 2 diabsorpsi. Kemudian fase 3 didistribusi metabolisme sekresi. Kemudian ada fase 4 interaksi obat-obat reseptor. Dan fase 5 yaitu memiliki efek biologis bagi tubuh. Aktivitas pada fase farmakokinetik yaitu yang pertama sistem partemen dalam cairan tubuh, kemudian protein plasma, distribusi obat, dosis dan sediaan obat, afinitas dan aktivitas intrinsik. Molekul obat harus mengandung bagian yang bebas untuk menunjang interaksi obat reseptor. Kedua parameter induksi efek pada reseptor spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, afinitas, yaitu ukuran kemampuan obat untuk meningkatkan reseptor. Yang kedua, aktivitas intrinsik, untuk kemampuan obat untuk memulai timbulnya respon biologis. Kemudian aktivitas percobaan in vivo dan in vitro. Pada percobaan vivo, aktivitas biologis ditentukan oleh banyaknya kondisi biologi, biokimia, dan biofisika. Kemudian hubungan struktur aktivitas sering tidak memuaskan karena banyaknya perbedaan antar individu, karantina bentuk, dan meminimalkan perbedaan. Kemudian ada percobaan in vitro, yaitu penggunaan organ tresolasi, pengaruh transport, perubahan kimia, metabolisme, sekresi, meminimalisir distribusi menjadi sederhana. Kemudian diperoleh info tentang sifat fisika kimia obat yang berperan dalam aktivitas bagi struktur molekul yang berinteraksi dengan reseptor dan penyebab dari efek. Kemudian ada aktivitas senyawa multipoten dan adrenik. Beberapa senyawa dari suatu turunan obat dapat merujuk aktivitas biologis yang bermacam-macam. Contohnya turunan fenilanilamid, efedrin, fenifrin, isoferanin, dan deoxyphenepin menunjukkan adanya perbedaan variasi aktivitas adrenelik. Kemudian aktivitas agregik, yaitu aktivitas adrenergik dengan aktivitas tidak langsung seperti efedrin bekerja dengan melepaskan norepinefrin dari tempat penyampaian di ujung saraf. Senyawa adrenik dengan aktivitas langsung yang diberikan menjadi 3 kelompok, yaitu senyawa alfa adrenik, beta adrenik, agregik, dan pemblokade adrenik. Kemudian ada variasi komponen pada senyawa multipoten yang disebabkan oleh interaksi obat tipe reseptor yang berbeda. Yaitu yang kedua, tipe molekul yang berbeda. Molekul obatnya sendiri menimbulkan efek metabolitnya, dapat menimbulkan efek lain. Di sini bisa kita lihat contoh-contohnya seperti aspek yang mendasar pada satu tipe unit aksi farmakologis. Kemudian perbedaan distribusi aktivitas senyawa pemblok adrenergik dan antihistamin. Kemudian ada hubungan struktur aktivitas. Hubungan struktur aktivitas yaitu hubungan antara sifat fisika, kimia, dan aktivitas. Yang pertama, perubahan struktur pada gugus notrik. Kemudian gugus yang besar dan bersifat nonpolar pada molekul. Kemudian ada hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis
obat dengan tempat aksi yang sama. Yang pertama, hubungan langsung antara struktur dengan aktivitas berdasarkan interaksi gugus-gugus senyawa agonis pada tempat yang tidak sama. Contohnya obat-obat agonis alpha agregik dan beta agregik argenik. Kemudian ada struktur dan aktivitas berdasarkan interaksi. Itu contohnya kita lihat senyawa pemblokade alpha adrenergik, antihistamin dan antikolinerik. Kemudian struktur senyawa agonis, antagonis, substrat dan penghambat enzim. Di sini bisa kita lihat contoh senyawa yang bekerja pada reseptor yang sama. Di sini bisa kita lihat strukturnya pada biokatalis, mimetik, agonis kompetitif. Kemudian aktivitas campuran isomer optisi dibanding aktivitas isomer murni. Senyawa aktif. Kedua, senyawa yang berbeda aktivitas atau potensinya. Senyawa agonis kompetitif, senyawa agonis yang parsial. Kemudian pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Pengukuran aktivitas biologis ada tipe pengukuran. Yang pertama, efek individu, efek bertingkat, dan efek kuantal. Next saja pada LDLD-nya ini di sini contoh penentuan LD50 akut alkoida belafilin pada kelompok 1 dan sampai kelompok 6 dengan dosis dan tikus yang sudah atau mencit sebagai hewan cobanya. Di sini ada grafiknya tingkat dari dosis yang diberikan. Grafiknya itu naik. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.